Hai semuanya, apa kabar? Kembali aku hari ini menemani teman-teman semua. Biasanya tepuk tangan dulu dong. Iya. Hari ini informasi yang akan aku berikan yang sering aku baca di FB. Seperti biasanya sih kalau gua ngambil bahan mah pasti dari FB. Menghandle kucing patah tulang. Ya, kucing patah tulang tuh gimana caranya menghandle-nya, bingung kan? Iya, kayak pengalaman aku pernah kejadian sama kucing aku. Jadi kucing aku itu tulangnya itu gimana ya? Kayaknya itu tulangnya patah, entah itu digilas sama motor atau mobil atau apa, gua nggak tahu. Pulang itu tulangnya patah. Dan gua tuh keselnya dia, dimana gua lagi nggak ada duit untuk ngobatin itu kucing, ya kan? Duit nggak ada, kemana mencari makan aja susah. Curhat nih. Gua makan aja nebeng-nebeng pesta orang. Ya itu zaman dahulu, zamannya gua susah-susah banget ya, nebeng pesta orang pakai baju batik, datang kucuk tanpa dikenal orang, so kenal so akrab, kagak nyamperin pengantin, langsung ke dapurnya, langsung ngambil makanannya, langsung makan, habis itu pulang. Aduh, itu pengalaman gua dulu ya, pengalaman susah dulu ya, maafin aku ya. Oke, sedikit curhat. Jadi patah tulang itu terjadi sama kucing gua nggak tahu siapa pelakunya ya. Kalau gua tahu pelakunya ya, misalnya nih emak-emak ya, mungkin bisa terjadi tuh kayak perang tetangga ya. Kayak perang tetangga tuh ini loh. Jadi ketemu sama yang kayak tangga gua sama tangga tuh berantem dan di depan tukang sayur, lempar-lemparan sayur tuh. Lempar-lemparan sayur. Ore, gua ingat sih ini ya. Jadi ya gitulah kucing aku ya, namanya itu si Bonbon ya. Pulang-pulang kakinya patah, gua bingung dong ngobatinya bagaimana gitu ya. Akhirnya gua dengan kepintaran aku, dengan seada-adanya ya kan, dengan sepintar-pintarnya gua cari tuh obat tuh, di searching di Google segala macam. Zaman kan ada canggih, nggak kayak dulu kan, zaman dulu kan belum ada Google ya kan. Gua cari semua ya. Nah, kebetulan gua nemu nih, jadi untuk menghandle tulang patah itu gua nemu pengobatan buat manusia, gua terapkan buat kucing aku gitu loh. Jadi gua nemu yang namanya itu serai, bahannya serai sama beras gua giling, sama kencur gua giling ya kan. Jadi beras kencur deh kalau diminum dari jamu ya. Astaga. Jadi itu tiga gua giling sampai halus ya kan, kemudian gua baluri ke lukanya. Nah, menghandle-nya gimana? Gua gips waktu itu ya. Jadi karena gua pinter ya, memang gua pinter dari sononya ya. Masa sih? Ya, oke. Jadi gua gips si kucingnya, caranya gua kasih kayu kayak triplek gitu ya. Jadi gua taruh di sebelah sini satu, kemudian gua kasih Hansaplast ya. Zaman dulu masih Handyplast. Sekarang udah Hansaplast. Zamannya gua dulu zamannya Handyplast. Jadi gua gips ya kan, tuh gua biarin. Dan kebetulan waktu itu ada obat kucing buat patah tulang ya, dan itu banget bagus. Dan gua dapatkan informasi itu dari temen gua, dari dokter hewan ya, namanya Calcifast ini ya. Kalian zoom, kalian screenshot aja, itu nama obatnya. Waktu itu usianya masih di bawah 1 tahun, ada 11 bulan lah. Jadi gua kasihnya 1/4 aja. Jadi dosisnya itu kalau kucing yang berat badannya itu masih kecil atau kurusan ya kan, kayak orang itu tuh, yang orang hitam itu tuh ya, yang busung lapar tuh loh, jadi kurus banget ya kan, kalian kasihkan yang namanya itu obat itu dengan 1/4 aja. Tapi kalau agak gemuk setengah gitu ya, jangan kasih satu, terlalu banyak dosisnya, terlalu besar gitu. Gua kasih obat itu 1 hari itu 3 kali gitu ya. Jadi sembari gua kasih obat herbal itu, dan gua bukanya tuh 3 hari sekali. Jadi herbal tuh gua balurin di tangannya kan. Terus gua kasih Hansaplast yang zaman sekarang ini, bukan zaman dulu Handyplast gitu ya. Setelah itu gua kasih obat. Nah, untuk cara ngegipsnya, gambarnya bagaimana, seperti ini gambarnya, ada 2 nih, yang ini dengan yang ini ya gambarnya ya. Kalian lihat sendiri nanti ya. Zoom lagi, screenshot lagi ya. Jangan bosan-bosan deh di zoom sama di screenshot. Oke. Karena di sini gua kan Muli rupiah di Perawang, bukan di Bogor. Kalau di Bogor kucing gua banyak, jadi bisa gua praktekin ya. Kalau gua praktekin kucingnya patah tulang, kali gua patahin dulu ini ya. Gua patahin dulu kali ya. Nggak mungkin banget ya. Nanti gua akan dituntut deh para animal rescue gitu ya. Nggak mungkin lah, gua juga punya binatang kok ya. Canda toh ya kan. Oke.
Iya, jadi itu caranya, dan fungsi dari obat itu adalah mengobati supaya dia pemulihannya atau dia recovery-nya tuh cepet ya, dan untuk tulang-tulangnya tuh supaya dia cepet nyambung dengan bagus gitu. Nah, selama pengobatan untuk kucing yang patah tulang ini, baiknya teman-teman kurung dulu kucingnya, dan setelah teman-teman kurung kucingnya biar agar dia nggak kemana-mana gitu, nggak banyak beraktivitas gitu ya. Teman-teman lihat dulu nih, biasanya pengalaman aku waktu itu 2 minggu dia sudah agak better, agak mendingan, dan gua belum lepas gipsnya. Jadi setelah sebulan baru gua lepas gipsnya gitu ya. Dan obat itu menurut para dokter yang gua tahu, pengalaman gua sendiri juga, dia bekerja 2 minggu itu sudah oke juga. Mungkin gue nggak tahu ya apa itu karena dari ramuan aku atau dari obat itu. Yang jelas sih setelah 2 minggu tuh kucing aku tuh beri isyarat tanda-tanda bahwa aku udah sehat, yeay kayak gitu ya katanya, meskipun agak gimana gitu ya. Oh ya, ciri-ciri untuk tulang patah kucing itu jadi gini loh. Kalau tulang kan ini ada 2 nih ya. Kalau tulang patah tuh dia nanti ada seperti kayak tulang nonjol gitu tuh. Jadi teman-teman, dia agak nonjol, kalau dipegang dia tuh menjerit kesakitan. Gimana tuh kalau manusia patah tulang sakitnya gimana, kayak itulah kucing. Jadi pada saat menghandle kucing patah tulang ini harus benar-benar penuh dengan kasih sayang, penuh kelembutan gitu, dibaluri pelan-pelan. Jangan diurut, bukan diurut ya, bukan diurut. Kalau patah tulang kan diurut ya. Kecuali ke Cimande kali ya, Cimande patah tulangnya nggak ngerti deh. Belum ada sih pengalaman gua sih bawa kucing yang patah tulang ke Cimande, belum ada ya. Amin-amin kalau terjadi kucing aku patah tulang lagi, amin-amin jangan sampai ya. Mungkin deh kalau misalnya ada terjadi, kalau aku nemuin kasus yang patah tulang, mungkin gua akan bawa ke Cimande ya. Gimana rasanya ya kalau ke Cimande ya? Kan ahlinya patah tulang ya mereka semuanya ya gitu ya. Jadi pengalaman gua seperti itu. Kalau dibawa ke dokter sih biasa sih mereka akan operasi dan akan disambungkan pakai apa gitu ya, pakai alat, pakai apa gitu, nggak ngerti deh ya. Itu kedokteran yang ngerti, karena gua bukan seorang dokter, gua hanya seorang cat expert. gitu. Cat expert itu adalah ahli di bidang kucing, tapi nggak ahli-ahli banget sih kalau kata gua ya, karena gua nge-share pengalaman ini melalui pengalaman aku gitu. Masalah kucing ini yang gua tahu tuh melalui pengalaman yang aku alami, kesedihan, kesenangan, dan juga lain-lainnya, itu yang gua berikan ya. So untuk patah tulang seperti itu aja pengobatannya untuk patah tulang kucing. Dan untuk nutrisi yang diberikan untuk kucing agar proses recovery-nya cepat adalah teman-teman berikan susu. Sekali lagi aku sering merekomendasikan SGM non laktosa atau SGM soya, karena di susu mengandung banyak sekali kalsium yang membantu juga untuk tulang-tulang yang rusak atau bagaimana. Dan next selanjutnya adalah pemberian pakan ya, yang benar-benar teman-teman perhatikan nutrisinya, seperti Royal Canin Recovery ya kan, dimana Royal Canin ini adalah satu perusahaan yang dipegang oleh seorang dokter hewan terkenal, dan dia menciptakan berbagai varian khusus masalah-masalahnya apa. Kalau untuk bulu ada yang inilah, kalau untuk patah tulang atau yang sakit itu Royal Canin Recovery gitu. Dan itu bagus sekali untuk membantu proses penyembuhan dari kucing-kucing yang sakit. Contohnya seperti yang tadi gua sebutin ini, patah tulang bisa juga, demam juga bisa ya. Dan selanjutnya next adalah selain tadi memberikan susu, makanan yang sehat, teman-teman juga harus mempersiapkan vitamin kucing, membantu agar stamina dia lebih kuat lagi dan proses recovery-nya lebih cepat dan lebih cepat lagi gitu. Why not? Kalau kita menginginkan kucing yang cepat-cepat pulih, kenapa tidak kita berikan makanan yang bernutrisi dan juga vitamin yang bagus buat kucing? Jadi vitamin kucing tuh banyak sekali ya beredar di pasaran ya. Di sana gue nggak bilang bahwa ini ada efek sampingnya, itu ada efek sampingnya. Gue tahu semua yang namanya tuh vitamin kucing itu bagus banget dan vitamin lengkapnya. Terutama kalau yang gue rekomen sih Vita Nutrijel berbentuk kayak odol ya, ada Vita gitulah pokoknya. Vita Nutrijel gitulah. Gue sering lupa ya, gue taunya tuh kalau gue lagi gajian langsung gue order deh. Kalau nggak gajian gue nggak bisa ngorder deh. Oke, jadi itu aja yang langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan apabila teman-teman menemukan kasus kucing teman-teman dalam keadaan patah tulang. Jangan panik, jangan bingung. Bagi yang low budget kayak gue ya kan, yang nebeng makan di pesta orang ya, begitu cara mengobatinya ya teman-teman.
Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, mengedukasi teman-teman semua. Dan ini semua berdasarkan pengalaman aku. Jangan lupa tentunya seperti biasa di subscribe, di like ya. Dan please kalau nonton video gue jangan pernah dong di skip ya, biar jam tayang gue tuh banyak gitu ya. Oke. Ya, see you in the next video. Thank you and goodbye all. Dah.